Memang menggores hati, tapi tidak melukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Aditya Pratama dari SMA Negeri 1 Simpang 4. Saya dari Dewan Pemerintah dan pada pagi hari ini saya akan membahas mosi. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi, limitasi, latar belakang, dan argumen-argumen saya. Pertama, saya akan menjelaskan definisi saya. Pertama, korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, korupsi adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungannya sendiri. Dan yang kedua, seleksi. Menurut Samsudin, proses mendapatkan tenaga kerja baru dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dan ketiga adalah mahasiswa, orang yang belajar di perguruan tinggi. Dan kemudian keempat adalah indeks integritas. Indeks integritas adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran. Nah, dan latar belakang saya mengenai mosi ini, seperti yang kita tahu, Indonesia sedang darurat dengan kejujuran. Dan ini menimbulkan korupsi yang tinggi. Dan ini tidak saya inginkan. Dan kemudian argumen saya adalah daerah yang memiliki tingkat korupsi tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa para penyeleksi mahasiswa melakukan korupsi. Seperti yang dilansir kompas.com berdasarkan ICW, hal ini bukan hal yang baru dan ada 20 kasus yang ranahnya di perguruan tinggi dan paling tidak mencapai kerugian sehingga sampai 41 miliar. Maka dengan itu, dengan seleksi yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat menekan bibit mahasiswa untuk melakukan korupsi. Kenapa ini dapat menekan? Karena mahasiswa sebelum masuk ke dalam ranah pekerjaan, mereka sudah dilatih dengan yang namanya kejujuran. Maka dengan ini pun kita dapat menekan korupsi yang ada di Indonesia. Dan yang seperti kita tahu, korupsi yang di Indonesia sangatlah tinggi. Maka dengan hal-hal yang kecil seperti ini dapat menekan korupsi. Dan kemudian jika tidak dilakukannya indeks kejujuran, maka terdapat hal-hal yang terjadi seperti penyuapan untuk masuk ke perguruan tinggi dan yang kemudian memberikan hadiah kepada dosen. Meskipun hal-hal ini sangatlah kecil, tapi ini adalah akar dari ketidakjujuran. Dan menurut KPK sendiri, nilai indeks kejujuran dan nilai indeks integritas yang sangat tinggi dapat menurunkan risiko korupsi. Contoh utamanya adalah seperti Selandia Baru yang tingkat korupsinya sangat rendah. Ini disebabkan karena indeks kejujuran dan integritasnya sangatlah tinggi. Maka daripada itu, marilah kita sebagai calon mahasiswa baru tetap menerapkan yang namanya kejujuran. Dan percayalah, kejujuran itu berasal dari kita sendiri. Kejujuran itu tidak bisa didapat dari orang lain. Dan kita adalah calon generasi masa depan. Kita adalah panutan dari yang pendahulu kita. Kita adalah panutan bagi yang mereka akan datang. Maka ini sangat menekan korupsi kita. Maka itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.